Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Saputra Jurnal, teman-teman, bersama aku Siska. Senangnya berbagi ya, senang banget bisa nyapa teman-teman di kesempatan video kali ini. Nah, di video kali ini sesuai request teman-teman yang nanya ini formasi untuk SMA dan SMK di CPNS 2021. Aku bakal paparin dan semoga bermanfaat. Tonton terus dan simak videonya sampai akhir supaya nggak ketinggalan informasinya ya. Nah, di video kali ini disponsori langsung oleh YEC, tempat bimbel online bahasa Inggris, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari sertifikat TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya untuk persiapan kuliah, beasiswa maupun untuk daftar PPPK dan CPNS, teman-teman langsung kepoin di description box, sudah aku selipin linknya, dan juga di kolom komentar yang udah aku pin di bawah ya. Thank you. Nah, sore teman-teman, aku mau jawab pertanyaan teman-teman yang banyak di kolom komentar dan juga di DM Instagram ya teman-teman ya, untuk subscriber dan followersku mengenai formasi CPNS 2021 untuk lulusan SMA dan SMK. Teman-teman semoga menjawab, simak dan tonton terus videonya sampai akhir supaya nggak ketinggalan informasinya ya. Nah, sebelumnya aku mau ngenalin dulu IPOT atau English Proficient Online Test dari YEC ya teman-teman ya. Nah, IPOT ini apa sih? IPOT ini adalah semacam TOEFL online ya teman-teman ya. Nah, kelebihannya apa? Teman-teman bisa tes TOEFL online di mana aja dan kapan aja, cukup pakai handphone dan juga laptop teman-teman. Nah, IPOT ini juga sertifikatnya nanti bisa langsung dikirim soft copy-nya ke email teman-teman dan juga fisiknya ke alamat rumah teman-teman langsung ya, dan teman-teman bisa dapat banyak lembar legalisir sehingga teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk lanjut kuliah S2, S3 maupun nyari beasiswa maupun ikut CPNS dan PPPK, teman-teman jadi punya banyak cadangan untuk sertifikat TOEFL-nya ya. Nah, jangan lupa teman-teman pakai voucher promo Siska Saputra untuk dapetin potongan Rp25.000. Cara daftarnya gimana sih kak? Nah, teman-teman tinggal buka di description box, udah aku sertain linknya, tinggal teman-teman klik dan juga daftar. Nah, pembayarannya juga mudah banget isi. Teman-teman bisa pakai OVO, GoPay, bisa bayar via transfer ataupun lewat Alfamart ya teman-teman ya. Banyak banget cara pembayarannya, atau teman-teman yang pakai link aja juga bisa teman-teman. Nah, ini juga termasuk terjangkau banget ya untuk teman-teman tes CPNS untuk persiapan sertifikat TOEFL-nya. Nah, mungkin teman-teman yang masih ragu, teman-teman juga bisa ikut bimbel TOEFL-nya di YEC ini atau ikut TOEFL prediction-nya juga ya teman-teman ya. Nah, lanjut langsung ke inti videonya ya. Kira-kira kapan sih seleksi CPNS dibuka nih? Banyak banget teman-teman yang gak sabar dan nunggu. Kemarin kan bulan April baru dibuka seleksi untuk Dikdin ya, untuk sekolah kedinasan di bulan April. Nah, berdasarkan konfirmasi Bapak Cahyokumolo dari Pan RB, kalau CPNS akan dibuka di bulan Mei Juni 2021 teman-teman, rekrutmennya untuk CPNS dan PPPK non guru ya. Lanjut, apa sih fakta-fakta CPNS 2021? Yang menarik nih ya, lowongan CPNS 2021 ini nggak dibuka untuk CPNS doang. Nah, bakal dibuka juga untuk teman-teman PPPK. Nah, banyak yang nanya juga nih, kalau misalnya udah berkontrak sebagai PPPK selama 5 tahun, apakah bisa ikut CPNS di tahun berikutnya? Tentu bisa banget teman-teman, selama teman-teman memenuhi persyaratan administrasinya. So, lanjut lagi. Fakta kedua, jumlah formasi akan dibuka menyesuaikan dengan kebutuhan PNS era new normal, teman-teman. Yang ketiga, jumlah lowongan keseluruhan akan lebih besar dibandingkan CPNS 2019. Wow, apa nih ya faktanya? Nah, tujuannya perekrutan PNS baru ini akan menggantikan jumlah pensiunan. Karena di bulan November 2020 kemarin, banyak banget pegawai yang pensiun ya, sekitar 487 ribuan pegawai akan dipensiunkan dan juga sudah pensiun. Maka teman-teman nih yang masih muda-muda akan menggantikan tunas-tunas yang lama untuk menjadi CPNS baru. Apakah teman-teman siap? Siapkan diri teman-teman dari sekarang ya. Nah, yang terakhir adalah pengisian formasi kosong di CPNS 2019. Ada sekitar hampir 12 ribuan kursi yang masih kosong. Nah, giliran teman-teman untuk mencoba menduduki kursi-kursi tersebut.
Nah, jadi instansi mana aja sih yang bakal buka untuk formasi SMA dan SMK untuk CPNS tahun 2021, teman-teman? Mari simak ya. Yang pertama ada di Kemenkumham, teman-teman. Nah, Kemenkumham itu datanya di tahun 2019 sekitar 3.500-an formasi ya untuk lulusan SMA, SMK dan juga MA. Nah, teman-teman, untuk data tahun 2021 belum dibuka oleh Bapak Cahyokumolo, nanti kita tunggu di bulan Mei ya. Nah, jabatan apa aja yang dibuka untuk Kemenkumham? Itu ada penjaga tahanan atau sipir, ada pemeriksa keimigrasian. Nah, informasi resminya nanti teman-teman bisa buka di SSCASN dan juga di cpns.kemenkumham.go.id. Yang kedua ada CPNS Kejagung, Kejaksaan Agung ya. Total lowongannya sekitar 2.000-an formasi ya. Ini berdasarkan data CPNS 2019. Yang mana 2 jabatan yang dibuka yaitu pengawal tahanan dan juga pengawal narapidana dan juga pengemudi tahanan. Teman-teman bisa dapat informasi resminya di https://recruitment.kejaksaan.go.id. Lanjut yang ketiga ada CPNS Kementerian LHK ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini di tahun 2019 mereka buka sekitar 80-an formasi yang dibuka untuk jalur SMK, teman-teman. Jabatannya apa? Untuk pelaksana pemula polisi kehutanan. Nah, teman-teman bisa dapat informasi selengkapnya nih mengenai pembukaan CPNS 2019 di ropek.menlhk.go.id. Buat teman-teman tahu nih persyaratan khusus yang kira-kira dibuka oleh Kementerian LHK biar teman-teman bisa pelajari dari sekarang. Yang keempat ada CPNS Kementan. Di tahun 2019 Kementan atau Pertanian ini buka sekitar 45 formasi. Ada untuk Kemendik Karantina Hewan, Kemendik Veteriner, ada juga untuk pengawasan benih tanaman, pengawas mutu pakan, pemeliharaan kebun, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Nah, teman-teman bisa dapat informasi selengkapnya di cpns.pertanian.go.id. Lanjut teman-teman, di Kemendikbud juga buka nih. Kemendikbud di datanya tahun 2019 buka untuk SMA SMK sekitar ada 11 formasi untuk administrasi keuangan, teknisi laboratorium, teknisi pemetaan dan penggambaran. Nah, informasi selengkapnya bisa dibuka di kemendikbud.go.id. Yang terakhir nih, yang buka untuk SMA SMK adalah di BIN ya, atau Badan Intelijen Negara. Nah, nerima sekitar 200-an lulusan SMA sederajat, yang mana mengisi formasi jabatan posisi Pranata Komputer, Pelaksana Pemula dan juga Subdirektorat Liaison Jenderal, Kerjasama Internasional dan juga Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung kepoin di webnya BIN ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman bakal tanya nih, lalu apa persyaratannya untuk teman-teman lulusan SMA, SMK bisa daftar di CPNS 2021. Nah, untuk Kemenkumham, teman-teman yang perlu persiapin adalah ini formasinya ada formasi umum dan juga formasi khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat ya. Dimana pendaftar sekolah yang dari luar negeri nih, yang udah punya ijazah, daftar nilainya telah disetarakan oleh Kemendikbud ya. Sedangkan untuk pendaftar dalam negeri, sekolahnya telah terdaftar di Kemendikbud atau Kemenak, resmi artinya ya. Yang ketiga, pendaftar formasi penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian harus sesuai dengan domisili yang tercantum di dalam EKTP. Berarti teman-teman harus putra-putri daerahnya ya. Terus yang keempat, apabila pelamar ingin mendaftar di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili EKTP, maka teman-teman wajib membuat surat keterangan tinggal di wilayah tersebut atau keterangan domisili ya. Lanjut yang kedua ada CPNS untuk Kejagung, di mana syarat-syaratnya adalah teman-teman punya ijazah dengan rata-rata nilai 7 ya. Kalau orang bilang 6 ya. Terus yang kedua adalah apabila pendaftar memiliki nilai yang tidak terdapat dalam ijazah, maka diambil dari nilai yang setara dengan ijazah. Yang ketiga, berkas lamaran yang dimasukkan di dalam map biru. Yang ketiga ada CPNS untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyediakan 80 formasi ya. Syarat-syarat mengisi lowongannya adalah transkripnya minimal 7. Rata-rata sih untuk teman-teman lulusan SMA SMK itu minimal nilainya adalah 7 ya teman-teman. Lanjut untuk Kementan juga sama ya, sekolahnya harus terdaftar di Kemendikbud
Nilai rata-rata ijazah atau ujian sekolahnya adalah 7, surat pernyataan ijazah dan transkrip nilai Kemendikbud untuk lulusan sekolah luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang lulusan luar negeri terus mau jadi CPNS di dalam negeri, teman-teman harus punya surat penyetaraan ijazah. Lanjut lagi, kelima ada di Kemendikbud. Teman-teman harus berasal dari SMK Teknik Kimia untuk mendaftarkan teknisi laboratorium, dan SMK Teknologi dan Rekayasa untuk formasi teknisi pemetaan dan penggambaran. SMA, SMK, SLTA sederajat telah terdata di Kemendikbud atau Kemenag. Kemudian bagi pendaftar sekolah luar negeri udah ada penyetaraannya ya, dan nilai rata-ratanya minimal adalah 7 teman-teman. Yang terakhir adalah untuk BIN yang menyediakan 200-an formasi untuk komputer dan juga pengamanan cyber. Teman-teman lah, ada persyaratan khusus di mana teman-teman lulusan SMK ini udah punya pengalaman nih di bidang keamanan cyber selama 2 tahun minimalnya, dibuktikan dengan SPK atau surat perjanjian kontrak kerja. Nah teman-teman, terakhir aku mau nge-share buat teman-teman mungkin persiapan CPNS ya. Nah teman-teman, persyaratan khusus lainnya teman-teman bisa cek di videoku sebelumnya, udah aku sertain linknya di atas atau di akhir sesi video ya, bisa teman-teman tonton ulang. Nah untuk teman-teman persiapan selain administrasi nih, seleksi administrasi, teman-teman tentu akan mengalami yang namanya tes seleksi kemampuan dasar. Nah teman-teman udah belajar belum TIU, TWK, dan TKP? Nah aku sediain di sini ebook untuk teman-teman belajar. Nah di mana ebook ini udah aku sesuaiin dengan FR CPNS tahun lalu dan bisa dipakai buat belajar CPNS 2021. Nah kelebihannya apa sih? Kelebihannya adalah udah aku lengkapi soal dan juga kunci jawaban, pembahasannya juga aku lengkapin. Kemudian ada tips trik mengerjakan dan juga bagaimana teman-teman memanajemen waktu untuk mendapatkan nilai yang maksimum di SKD nanti ya. Contoh soalnya juga udah lebih dari 100 soal, sekitar 150-an, dan juga aku lengkapin dengan materi-materi yang teman-teman butuhin untuk pelajarin ya. Nah teman-teman bisa PO karena aku baru well prepare ebooknya itu sekitar tanggal 24 April. Teman-teman bisa chat by WhatsApp di 081232891872. Nanti ada tim Siska Saputra Jurnal yang bisa bantu teman-teman untuk PO ebook kisi-kisi soal SKD ini. Lanjut teman-teman, nah teman-teman yang mungkin bingung nih mau ikut tryout online atau tryout akbar, terus ikut member yang dapat mentoring selama 24 jam, teman-teman bisa join ke member SKD Sahabat CPNS Mastery, dimana teman-teman bakal dapat tryout online dan juga mentoring selama 24 jam lewat grup Telegram ya teman-teman ya, dimana bisa join member selama 1 tahun. Nah teman-teman tinggal klik linknya ada di bawah nih ya, di description box dan juga di kolom komentar di bawah. Udah aku sertain, jangan lupa masukin kode voucher Siska ya buat dapetin potongan Rp21.000. Lanjut yang terakhir, mungkin teman-teman yang udah mantep nih, ngebet banget mau jadi CPNS, teman-teman pengen banget ikut les atau semacam bimbel yang bimbingannya full untuk bisa lolos SKD, yang mana nih dapat garansi lolos untuk CPNS, dimana nggak ada lagi tempatnya cuma di Kita Lulus teman-teman. Nah Kita Lulus ini lagi ngadain promo diskon SKD 50% dengan kode voucher promonya Siska 50. Nah teman-teman tinggal klik dan pilih kelasnya, ada di description box dan juga kolom komentar di bawah ya. Thank you banget udah nonton dan simak videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. See you to the next video ya, bye bye. Nah buat tahu paket untuk tes online bahasa Inggrisnya, teman-teman langsung bisa buka di description box sini ya, udah aku selipin di sini. Yuk uji kemampuan TOEFL teman-teman di EC ya, atau di kolom komentar yang udah aku pin di sini. Nah teman-teman tinggal klik aja linknya. Nah teman-teman bisa dipakai apa aja sih ini sertifikat TOEFL dari YC itu? Bisa buat teman-teman pendaftaran S2, bisa buat yudisium, bisa buat CPNS, buat beasiswa, ataupun teman-teman mau lanjutin kuliah juga bisa ya. Nah teman-teman, kita bisa langsung
klik daftar di sini. Nah, teman-teman jangan lupa apply kuponnya Siska Saputra ya, buat dapetin potongan Rp25.000. Nah, teman-teman tinggal isikan nama lengkapnya, kemudian alamat teman-teman. Ini keperluannya adalah untuk pengiriman sertifikat fisiknya ya ke alamat rumah teman-teman. Nah, kelebihan dari TOEFL YIC ini apa sih? Yang pertama, teman-teman bisa tes online ya, cukup pakai handphone ataupun pakai laptop. Nah, terus teman-teman bisa nentuin jadwalnya nih kapan aja dan di mana aja. Sabtu Minggu pun bisa, teman-teman. Nanti sertifikat soft file-nya itu bakal dikirim via email. Sedangkan fisiknya langsung ke alamat teman-teman deh. Pilih kotanya Jakarta Barat misalnya, distriknya Tomang. Teman-teman isikan lengkap sampai kode passcode-nya juga. Terus habis itu email teman-teman. Ini buat keperluan teman-teman mengirimkan sertifikat soft copy-nya ya. Untuk CPNS 2021. Nah, kelebihan YIC ini udah pernah meloloskan sertifikatnya ya di seleksi administrasi CPNS 2018 itu sekitar 240-an orang. 2019 juga kurang lebih sekitar segitu ya, per 300-an. Nah, teman-teman, kelebihannya juga nih, teman-teman bisa pilih nih, minta legalisirnya ada lebihin nih, legalisir 10 lembar misalnya. Udah deh, teman-teman, juga gampang banget nih, praktis banget, bisa bayar via Shopee, Alfamart, GoPay atau transfer bank atau OVO dan juga Dana, link aja juga bisa loh. Atau transfer manual, misalnya teman-teman pakai bank daerah dan lain sebagainya, bisa banget. Teman-teman tinggal pilih misalnya OVO, masukin nomor teleponnya, oke deh, selesaikan pembayaran. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng juga supaya nggak ketinggalan update video terbaru, klik like dan juga share ke sosial media teman-teman ya. See you to the next video ya, bye-bye.